Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Alfian Bari, seorang guru amatiran yang tidak henti-hentinya untuk terus belajar dan belajar. Namanya juga amatiran. Pada edisi kali ini saya akan coba membahas apa sih fenomena guru konten kreator, akibatnya, tantangannya, dan lain sebagainya. Apa itu? Simak baik-baik. Sejak pendidikan Indonesia memutuskan masuk ke ranah digitalisasi, fenomena yang menarik perhatian saya itu ada pada hadirnya guru konten kreator. Kalau kita cermati lebih dalam, masalah guru konten kreator ini atau fenomena guru konten kreator ini dapat kita lihat pada konsep dramaturgikal. Dramaturgi itu bagi anak teater pasti nggak asing. Suatu konsep yang membagi dua ruang, antara ruang depan sama ruang belakang. Ruang depan tentu adalah big atau itu stage atau front stage yang buat mereka tampil, yang buat mereka pentas. Yang di belakang layar apa itu? Yaitu kemorat maritan, properti, kita nggak hafal skrip, suara kita habis, salah adegan, take berulang kali. Itu yang terjadi di belakang layar. Yang di depan layar tentu adalah yang baik-baik, yang sudah jadi, yang kita terpaksa tersenyum walaupun salah, yang terpaksa kita harus sesuai adegan, walaupun adegannya terkadang ya agak menjijikan, ya tetap aja kita perlu untuk acting seperti itu. Itulah konsep dramaturgi. Apa yang di depan itu berbeda dengan yang di belakang. Penonton jelas taunya apa yang di depan, bukan yang di belakang. Yang ditonjolkan jelas apa yang ada di panggung, bukan tentang yang di belakang panggung. Jika pendidikan Indonesia atau keguruan Indonesia hari ini mengadopsi cara seperti itu, betapa bahayanya kondisi pendidikan hari ini. Kita terjebak pada tampilan-tampilan luar, kita terjebak pada adegan-adegan depan panggung, kita terjebak pada acting-acting dalam pentas. Itulah media sosial. Anda nggak bisa bilang, oh di belakang panggung sama kok bang, kayak yang di depan panggung. Belum tentu. Kita perlu untuk mengkoreksinya. Karena desain dari media sosial, jagat digital, itu semuanya tentang dramaturgi, tentang rekayasa, tentang editing, tentang pengkondisian, tentang citra-citra. Anda saja kalau pengen selfie yang diposting, tentu memilih mana yang baik, mana yang mengundang simpati, mana yang mengundang emosional, mana yang mengundang tepuk tangan penonton, berupa like, subscribe, komen. Anda pasti ada pertimbangan itu. Sekalipun Anda tonjolkan yang buruk, ya, Anda tonjolkan yang buruk, tetap aja orientasinya kepada motif dapat tepuk tangan dari penonton. Karena apa? Karena kembali ke pasal pertama, media sosial itu sendiri adalah pentas seni, pentas teater. Jadi ada dua bagian sisi, depan dan belakang. Guru konten kreator sedang memainkan perannya. Kita nggak pernah berusaha mencari tahu di belakang itu ada apa. Disinilah mengapa pentingnya memahami fenomena yang berbasis pentas seni dengan teori-teori kritik. Fenomena yang berbasis rekayasa, fenomena yang berbasis editing, fenomena yang berbasis citra-citra, kita perlu melihatnya dalam kacamata teoritis yang kritis. Agar apa? Agar kita dapat melihat apa yang di belakang itu. Esensinya ini loh gitu. Apalagi dalam kacamata guru konten kreator. Guru konten kreator itu bukan aktor atau aktris, mereka tetap guru. Yang objek utamanya sebenarnya adalah siswa, bukan yang lainnya, bukan penonton atau yang lainnya. Anda itu dibayar, Anda itu bekerja, Anda itu bersifat profesional untuk siapa ya? Untuk siswa. Yang ditarget tetap kualitas siswanya. Jangan sampai guru hari ini itu menjadi seorang artis, seorang aktris. Karena nanti identitasnya bisa bercabang dan pecah.
Ini buruk bagi pendidikan itu sendiri. Kembali ke konsep pertama, jangan sampai kita terjebak pada citra-citra, produksi, rekayasa, tampilan, depan. Yang di belakang semrawut gak dipedulikan, betapa bahayanya itu. Jadi kita sekali lagi perlu untuk membaca fenomena guru konten kreator ini dalam kacamata yang kritis. Di balik itu ada apa? Jangan sampai guru konten kreator ini berubah fungsi menjadi sales kurikulum, menjadi agen-agen promosi pemerintah. Cek saja konten-kontennya, pasti mempromosikan apa itu kurikulum merdeka belajar, apa yang diprogramkan pemerintah, mereka bingkai dalam konten-kontennya. Kita tidak pernah tahu di balik itu ada apa. Persoalan-persoalan di balik itu ada apa. Gak peduli siswanya nakal, gak peduli siswanya masih gak paham, gak peduli siswanya itu bingung dengan pelajaran, bodoh amat. Yang terpenting yang ditampilkan ini loh. Nanti kalau viral dapat tepuk tangan, nanti kalau viral masuk endorse, masuk iklan dan lain sebagainya. Betapa naifnya kita. Kita ini guru. Jangan sampai kita itu lebih sibuk menonjolkan keguruan kita ketimbang kemuritan kita. Muridnya kan yang harusnya kita tonjolkan kalau kita guru. Sama seperti tukang tembel ban, yang ditonjolkan ya hasil tembelnya, bukan saat dia nyukit-nyukit ban, bukan saat dia melepas rantai, bukan saat dia atraktif pukul-mukul ban, bukan itu yang dinilai dari tembel ban. Itu ya tetap hasil dari tembelannya, apakah benar-benar kuat, apakah bisa bertahan lama. Jangan sampai ketika sudah ditempel atraktifnya saja yang hebat, tapi hasil tembelannya begitu dipakai jalan 1 kilometer bocor lagi. Ya buat apa? Apalagi kita guru gitu. Betapa bahayanya kita kalau sampai terjebak pada dunia dramaturgi. Ini menjadi evaluasi bersama bagi pemerintah yang memutuskan masuk ke ranah digitalisasi. Kita nggak bisa menghindari itu. Karena memang zamannya sudah begitu. Yang perlu kita kedepankan yaitu tadi teori kritis, melihat apa yang di belakang. Di belakangnya ada apa, sehingga kita menangkap persoalan yang lebih inti, substantif. Kalau kita belajar tentang apa yang di belakang, kita akan menjadi tumbuh lebih baik, tumbuh lebih berbeda, tumbuh lebih berani. Karena kita paham persoalannya. Kalau kita belajar dari apa yang ditampilkan, kita hanya terjebak pada simulasi-simulasi palsu, pencapaian-pencapaian rekayasa. Yang ujung-ujungnya kita hanya dipaksa untuk duplikat, meniru. Karena kita tidak menangkap persoalan yang sesungguhnya. Bukankah belajar yang sebenarnya adalah ketika kita tahu kekurangan kita? Itu sebabnya jangan sampai kita terjebak pada ruang-ruang yang semacam itu. Identitas harus jelas. Kamu guru atau konten kreator. Atau konten kreator yang pakai baju guru. Atau guru yang memang pengen jadi konten kreator. Itu harus jelas. Sekali lagi, kita perlu melihat apa yang ada di balik sebuah kemegahan, biar kita dapat substansi itu dan menjadikan itu sebagai pembelajaran yang otentik. Terima kasih, saya Alfian Bahri. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi pemantik diskusi di tempat-tempat lain, terutama di kolom komentar. Jadi silakan ramaikan kolom komentar kalau ada pendapat yang dinilai kurang tepat atau perlu diperbaiki. Salam diskusi.